Bab 1358, Bibimu Pantas Mati. Saat fajar menyingsing, Sander Ye dan Jina Di meninggalkan kota dan menuju ke kedalaman reruntuhan Suiming. Setelah meninggalkan kota, terlihat puncak-puncak gunung menjulang dari tanah dan bersandar di langit, sungguh megah. Keduanya berjalan perlahan di jalan setapak. Sander Ye melihat ke pegunungan di kejauhan dan bertanya, apa peninggalan Suiming ada di dalam pegunungan itu? Jina Di menggelengkan kepalanya. Setelah pegunungan itu, kita mencapai Gunung Tianyu, yang merupakan pintu masuk sebenarnya ke reruntuhan Suiming. Sander Ye mengangguk, apakah kita bisa terbang? Jina Di tiba-tiba melambaikan lengan bajunya, dan dalam sekejap, dia dan Sander Ye menghilang dari tempat itu. Ketika mereka muncul lagi, mereka sudah berada di puncak gunung. Sander Ye melihat ke kejauhan dan tiba-tiba terkejut melihat sebuah gunung aneh berdiri tidak jauh di depannya. Seluruh gunung diselimuti cahaya pagi merah yang hangat, dan seluruh gunung ditutupi dengan batu giok ungu. Batu giok dan cahaya pagi saling memantulkan, yang sangat spektakuler dan megah. Sander Ye agak terkejut, apa ini Gunung Tianyu? Jina Di mengangguk. Sander Ye tersenyum dan berkata, mari kita pergi melihat-lihat. Jina Di mengangguk, dan segera, keduanya tiba di kaki Gunung Tianyu. Melihat gunung aneh di depan mereka, Sander Ye tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, dunia ini begitu besar, sungguh ada berbagai macam keajaiban. Jina Di memandang Gunung Tianyu di depannya dan tidak berbicara. Keduanya berjalan menuju gunung. Saat itu, Sander Ye tiba-tiba membungkuk untuk mengambil sepotong batu giok langit, tetapi dihentikan oleh Jina Di. Sander Ye menatap Jina Di, dan Jina Di berkata, di sini ada hukum Kaisar Agung. Sander Ye mengangguk, aku merasakannya, ada apa? Jina Di berkata, hukum Kaisar Agung di sini ditinggalkan oleh Kaisar Agung keluargamu di masa lalu. Hukum itu untuk melindungi gunung giok ini. Kalau tidak, gunung ini pasti sudah kosong sejak lama. Sander Ye tersenyum dan berkata, jadi begitu. Meski begitu, dia tetap mengambil batu giok langit itu. Hukum Kaisar Agung di sini tidak menargetkannya. Jina Di melirik Sander Ye, bertanya-tanya apa yang sedang dipikirkannya. Sander Ye melihat batu giok di tangannya. Batu giok itu berwarna ungu gelap seluruhnya dan memiliki tekstur yang sangat keras. Batu giok itu juga mengandung energi spiritual yang istimewa. Jelas bahwa itu adalah benda yang luar biasa. Jika tidak ada hukum Kaisar Agung-Agung yang tersisa di sini, Gunung Tianyu ini pasti sudah dibersihkan oleh orang lain. Sander Ye memasukkan giok langit ke dalam cincin penyimpanan, dan mereka berdua berjalan menuju gunung. Setelah beberapa saat, mereka tiba di puncak gunung. 100 kaki di depan mereka, ada pusaran ungu. Sander Ye melirik pusaran ungu itu dan berkata, apa ini pintu masuk ke reruntuhan Suiming? Jina Di mengangguk, ya. Sander Ye berjalan ke kejauhan. Dia tidak ragu-ragu dan langsung masuk. Jina Di tiba-tiba melihat kembali ke langit, lalu mengikutinya masuk. Beberapa saat kemudian, Sander Ye dan Jina Di tiba di reruntuhan yang terbengkalai. Tidak jauh di depan mereka, berdiri sederet polar si perunggu yang menjulang ke langit. Polar si perunggu ini begitu tinggi sehingga puncaknya tidak terlihat. Jumlahnya puluhan ribu. Pola yang berbeda dilukis pada setiap polar si perunggu, termasuk rune, teks kuno, monster mengerikan, beberapa makhluk aneh dan istimewa, serta matahari dan bulan. Melihat polar si perunggu yang menjulang tinggi di depannya, Sander Ye masih agak terkejut. Reruntuhan Suiming ini memang luar biasa. Seolah merasakan sesuatu, dia tiba-tiba menoleh untuk melihat Jina Di di sampingnya. Jina Di berkata dengan suara yang dalam, ada hukum misterius di sini. Siapapun yang masuk akan ditekan kultivasinya. Saat dia berbicara, dia menatap Sander Ye, apakah itu hukum Kaisar?
Sander Ye meraba-raba sekelilingnya dan menggelengkan kepalanya. Itu bukan hukum kaisar, itu adalah kekuatan misterius khusus lainnya. Jina Di mengerutkan kening. Sander Ye berjalan ke salah satu polar si perunggu. Ada beberapa karakter kuno yang dilukis di polar si itu, yang sama sekali tidak dapat ia pahami. Setelah beberapa saat, dia menarik kembali pandangannya dan melihat ke kejauhan. Ayo pergi ke depan. Keduanya berjalan menuju kedalaman, dan setelah melewati polar si perunggu, mereka melihat sebuah altar besar, yang tingginya puluhan kaki. 4 monster berdiri di sekitarnya. Keempat monster ini memiliki bentuk yang aneh, dan mereka semua mengangkat kepala dengan cakar terangkat, seolah-olah mereka sedang menyembah sesuatu. Sander Ye dan Jina Di berjalan perlahan menuju altar. Di tengah altar berdiri sebuah patung perunggu, yang tingginya beberapa kaki, dengan tangannya menggenggam bola api. Di bawah kakinya, ada lingkaran sihir rahasia berwarna merah darah. Sander Ye hendak berjalan menuju api, tetapi dihentikan oleh Jina Di. Jina Di menggelengkan kepalanya sedikit. La melihat ke arah api dan berkata, "Dahulu kala ada seorang kaisar semu yang datang ke sini dan mencoba merebut api ini. Pada akhirnya, ia terbakar menjadi abu oleh api ini. Bakar kaisar semu itu menjadi abu." Sander Ye sedikit terkejut. Dia menoleh untuk melihat api itu. Api itu terlihat sangat biasa dan tidak memiliki aura. Jina Di menatap lingkaran sihir kecil berwarna merah darah di bawah kaki manusia batu perunggu itu dengan ekspresi serius, tidak tahu berapa banyak nyawa yang telah dilahap oleh formasi ini. Sander Ye, pengorbanan. Jina Di mengangguk. Sander Ye mengerutkan kening. Jina Di melihat ke kejauhan, dan ujung pandangannya kabur. Ada sungai di sana, bernama Sungai Suiming. Di seberang sungai adalah daerah terlarang Suiming. Kecuali Kaisar Agung, tidak ada yang berani menyeberangi sungai. Sander Ye tersenyum dan berkata, "Ayo pergi lihat." Jina Di menatap Sander Ye, "Apakah kamu yakin?" Sander Ye tersenyum dan berkata, "Kamu juga pasti ingin pergi melihatnya, kan?" Jina Di mengangguk, "Kalau begitu pergi lihat." Keduanya meninggalkan altar dan terus melangkah maju. Tidak lama setelah berjalan, Sander Ye melihat sungai yang disebutkan Jina Di. Sungai itu tidak lebar, hanya sekitar 100 kaki lebarnya, tetapi sangat panjang dan tidak terlihat ujungnya. Airnya jernih, tetapi dasarnya tidak terlihat. Beberapa kaki di kiri atas, ada jembatan lengkung yang mengarah langsung ke sisi berlawanan. Sander Ye melihat ke seberang sungai, tetapi sisi lainnya tertutup kabut dan dia tidak dapat melihat apapun. Sander Ye tiba-tiba bertanya, "Apakah ada harta karun di dasar sungai ini?" Jina Di berkata dengan tenang, "Sejak relik itu ditemukan, banyak sekali orang yang datang ke sini. Mereka telah mengambil semua yang mereka bisa, bahkan rambut terkecil sekalipun." Sander Ye. Jina Di memandang ke seberang sungai, hanya sisi itu yang belum dijelajahi, tetapi sejauh ini, siapapun yang pernah ke sana tidak pernah kembali. Kemudian, dia menatap Sander Ye dan bertanya lagi, "Jadi, kamu yakin ingin pergi?" Sander Ye berpikir dalam hati, "King Xuan, apakah kamu merasakan bahayanya?" King Xuan berkata dengan bangga, "Tuan kecil, aku tak terkalahkan di alam semesta ini sampai ketiga pedang itu terhunus. Kamu boleh melakukan apapun yang kamu mau." Wajah Sander Ye penuh dengan garis-garis hitam. King Xuan ini sedikit mengambang sekarang. Tapi itu hal yang wajar. Bagaimanapun, sekarang dia adalah Kaisar Agung. Sander Ye mengangkat kepalanya dan melihat ke seberang. "Nona Jina, aku ingin pergi ke sana, tetapi kamu..." Jina Di tiba-tiba berkata, "Jika kamu pergi ke sana, aku akan pergi ke sana." Sander Ye menoleh ke arah Jina Di, "Kamu sendiri mengatakannya, itu sangat berbahaya." Jina Di berkata dengan tenang, "Tidak apa-apa." Setelah hening sejenak,
Sander Ye tersenyum dan berkata, "Ayo pergi bersama." Sembari berbicara, dia berjalan menuju jembatan lengkung di kejauhan. Dia masih percaya apa yang dikatakan King Xuan. King Xuan berbeda dari Tuan Pagoda dan pada dasarnya tidak suka membual. Jika Tuan Pagoda mengatakan hal seperti itu, dia tidak akan pernah melakukannya. Tuan Pagoda sering membual. Setelah menyeberangi sungai, keduanya berjalan menuju kejauhan. Di belakang mereka berdua, beberapa orang memperhatikan mereka. Ketika melihat mereka menyeberangi sungai, mereka semua terkejut. Salah satu pria botak itu menatap Sander Ye dan Jina Di dengan ketakutan yang dalam di matanya. Meskipun kemarin dia memarahi adik laki-lakinya di sampingnya, sebenarnya dia juga punya pikiran jahat. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Mereka semua hidup dalam situasi yang sulit dan bisnis mereka adalah membunuh orang dan merampok barang. Wanita itu sangat cantik, pria mana yang tidak akan tergoda saat melihatnya. Tetapi dia masih bisa mengendalikan dirinya. Pada saat ini, setelah melihat dua orang itu berani menyeberangi sungai, dia sangat ketakutan dan sedikit harapan pun hilang. Orang-orang lainnya juga terkejut. Tetapi pada saat itu, seorang laki-laki keluar dan tertawa, "Mereka saja berani menyeberangi sungai, mengapa kita harus takut?" Semua orang melihat ke arah pria itu, yang mengenakan jubah hitam longgar. Dia tidak tampak sangat tua, mungkin berusia 20-an, tetapi kekuatannya tidak rendah, setidaknya di level orang suci. Ini hal yang wajar. Siapapun yang berani datang ke sini bukanlah orang lemah. Melihat tidak ada yang menanggapi, lelaki itu tersenyum dan berkata, "Semuanya, sisi sungai ini telah dieksplorasi selama miliaran tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada peluang sama sekali. Terus menjelajahi di sini hanya membuang-buang waktu. Jika kamu ingin menjadi kaya, kamu hanya bisa menyeberangi sungai." Seperti kata pepatah, orang yang penakut akan mati kelaparan, dan orang yang berani akan mati karena kerakusan. Jika kamu ingin menjadi kaya, pergilah saja. Sambil berkata demikian, dia memimpin jalan menuju sungai. Di lapangan, semua orang saling memandang. Mereka masih takut. Bercanda saja, kecuali Kaisar Agung, tidak seorang pun yang menyeberangi sungai yang akan kembali. Sekalipun ada benda ilahi di sana, apa gunanya kalau tidak bisa digunakan oleh manusia? Banyak orang tidak berani mengikuti mereka, tetapi ada juga yang berani mempertaruhkan nyawa mereka. Seorang pria berjubah brokat tiba-tiba tertawa dan berkata, "Mereka manusia, begitu juga kita. Jika mereka berani pergi, mengapa kita tidak? Ayo pergi." Sambil berkata demikian, dia buru-buru mengikutinya. Dan tak lama kemudian, dua orang lagi menyusul. Tetapi sebagian besar orang tetap di tempat mereka berada. Pria botak itu menggelengkan kepalanya. "Orang. Sialan, bagaimana kalau ada seseorang di belakangnya? Bisakah kamu membandingkan mereka seperti itu? Bodoh." Di seberang sungai, Sander Ye dan Jina Di berjalan menuju kejauhan, dan setelah melewati kabut tebal, sebuah kota perunggu yang megah tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Di kedua sisi gerbang kota, terdapat 6 patung perunggu yang memegang tombak, jumlahnya 12. Patung-patung perunggu ini tinggi dan tampak seperti manusia asli. Gerbang kota terbuka lebar, memperlihatkan tulang-tulang yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya, dan itu adalah pemandangan yang sangat mengerikan. Dan di atas gerbang kota, ada 3 karakter kuno yang misterius. Sander Ye melirik patung-patung perunggu di depan gerbang kota, lalu berjalan menuju kota. Pada saat ini, Jina Di di sampingnya mengerutkan kening dan berkata, "Kekuatan hukum di sini telah berubah." Sander Ye mengangguk sedikit. Tepat saat mereka berdua berjalan menuju gerbang kota, sebuah suara kuno tiba-tiba terdengar dari dalam gerbang seperti aliran air yang deras, berlutut.
Dalam sekejap, orang-orang di belakang Sander Ye dan Jina Di berlutut di tempat dan berubah menjadi tulang putih dalam sekejap. Di samping Sander Ye, Jina Di mengepalkan tangannya erat-erat, tubuhnya bergetar hebat, seolah-olah dia tengah melawan suatu kekuatan yang mengerikan. Pada saat ini, Sander Ye tiba-tiba memegang tangannya. Saat Sander Ye memegang tangannya, kekuatan yang menyelimutinya tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Jina Di berbalik dan menatap Sander Ye, agak tidak percaya. Sander Ye menariknya ke arah kota. Di gerbang, tulang-tulang menumpuk seperti gunung. Mereka menginjak tulang-tulang itu dan memasuki kota. Ketika mereka memasuki kota, suara kuno itu terdengar lagi. Mereka yang memasuki kota suci dan tidak berlutut akan mati. Dalam sekejap, kekuatan mengerikan yang tak terhitung jumlahnya dari hukum misterius antara langit dan bumi datang seperti ombak, menghancurkan Sander Ye dan Jina Di. Pertama, wajah Jina berubah drastis dalam sekejap, tetapi detik berikutnya, kekuatan itu menghilang tanpa suara saat mendekati dia dan Sander Ye. Tak ada sihir Tao yang dapat menyakiti. Jina Di menoleh ke arah Sander Ye, agak bingung. Bukankah dia tidak memiliki kultivasi? Sander Ye terdiam. Alasan mengapa sihir Tao itu tidak dapat melukainya adalah karena pedang Qingxuan. Kamu tahu, ada pedang Kaisar Agung yang hidup di tubuhnya. Kaisar. Pada saat ini, dari dalam kota, terdengar suara yang terdengar terkejut, bagaimana kamu bisa menjadi kaisar tanpa izin dari klanku? Sander Ye menarik Jina Di menuju kota dan berkata dengan acuh tak acuh, mungkin bibiku membuka pintu belakang untukku. Suara itu terdengar geram, bibimu pantas mati. Jelek. Langit retak, dan tiba-tiba, sebelum Sander Ye dan Jina Di bisa bereaksi, sebilah pedang telah jatuh ke kedalaman kota perunggu kuno. Ah! Tiba-tiba terdengar teriakan melengking dari kota, berani sekali kamu. Berani sekali kamu tidak menghormatiku. Di samping Sander Ye, Jina Di menoleh menatapnya, siapa yang bergerak? Sander Ye tidak mengatakan apa-apa, dia hanya mengangkat dua jari. Jina Di. Sander Ye tanpa sadar meraih tangannya dan berjalan masuk, ayo pergil. Jina Di berkata, bahaya. Sander Ye berkata, aku sudah menyelesaikan levelnya. Jina Di. Bersambung.